Ya, saudara, rencana pengadaan mobil dinas bagi pimpinan KPK dan juga Dewan Pengawas KPK sempat menuai polemik. Banyak sorotan dari berbagai pihak yang menilai proyek pengadaan mobil mewah ini, mobil dinas dan cukup mewah memang nilainya, adalah sebagai bentuk degradasi integritas di dalam tubuh KPK. Dan kini memang KPK sudah menyatakan melalui konferensi pers akan meninjau ulang pengadaan mobil dengan nilai mulai dari 700 juta hingga 1,45 miliar rupiah tersebut. Bagaimana sebenarnya prosedur pengadaan mobil dinas dan benarkah proyek ini menjadi bentuk ancaman bagi integritas KPK yang selama ini dikenal mampu melawan korupsi? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Ada Lola Esther, peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, ada Bang Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI, dan juga Pak M. Yasin, mantan pimpinan KPK. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya. pagi, Mas Bayu. Selamat pagi, Bang Arsul. Kita ngobrol santai saja dan juga nanti Bang Arsul akan memberikan perkembangan-perkembangannya. Lola, ICW cukup keras nih menyatakan penolakannya, bahkan mengatakan ini bisa merusak integritas KPK. Kenapa, Lola, ICW mengatakan ini? Ya, sebetulnya ini berangkat dari kejadian beberapa kali ya, dan ini dalam konteks Bahuri. Dan lebih spesifik lagi kalau bicara soal mobil dinas, ini rasa-rasanya sih saya baru mengetahui ini gitu ya, karena selama ini kan yang kami ketahui itu bahwa sudah ada tunjangan transportasi gitu ya yang diberikan kepada para pejabat struktural KPK termasuk komisioner KPK. Sehingga jika kemudian ada ada keinginan atau usulan untuk melakukan pengadaan mobil dinas dan dengan biaya yang rasanya luar biasa besar begitu ya. Apalagi di tengah pandemi gitu, dan saya sih tidak melihat ada urgensi tertentu untuk melakukan pengadaan mobil dinas. Ini justru menunjukkan bahwa ini kok rasa-rasanya satu, perencanaan anggarannya buruk gitu ya, karena kalau tadi dari pemberitaan juga anggota Dewan Pengawas juga kan menyatakan bahwa nggak ada tuh pelibatan Dewan Pengawas dalam perencanaan. Pembahasannya. Betul gitu, dari rencana tersebut. Jadi selama ini Lola, biar clear buat pemirsa Sapa Indonesia, buat kita semua, pimpinan KPK itu walaupun sebutlah tidak ada mobil dinas secara khusus, tetapi punya tunjangan transportasi begitu ya. Itu berapa besarannya? Betul, kalau soal tunjangan transportasi sepanjang pemahaman saya memang ada gitu, sepanjang pengetahuan saya. Dan ini yang skema yang juga digunakan untuk Dewan Pengawas begitu. Sehingga kalau misalnya ada pengadaan rencana pengadaan untuk mobil dinas lagi, itu kan sebetulnya jatuhnya jadi seperti double budgeting gitu ya. Ada anggaran yang dialokasikan untuk dua hal yang sama begitu. Jadi ini jadi redundant dan sekali lagi double budgeting gitu, dan itu tidak bisa dibenarkan. Nah, mungkin kalau kebenaran bisa tanya ke Pak Yasin nanti ya, besar. Karena pribadi kita nggak tahu berapa banyak tunjangan transportasi itu. Ya, oke. Jadi clear bahwa kemudian banyak penolakannya karena sudah ada tunjangan transportasi begitu. Pak Yasin, waktu Bapak jadi pimpinan KPK itu benar Pak, ada tunjangan transportasi itu. Boleh tahu Pak besarannya? Iya, Bung Bayu dan para pemirsa. Jadi sebenarnya itu masuk di dalam komponen single salary system pada saat itu. Jadi pada waktu kami membahas draft dari PP 27 tahun 2006 tentang hak keuangan dan protokoler pimpinan KPK, saya masih menjadi direktur itu. Pimpinan KPK-nya adalah periode pertama. Nah, kita banyak konsultasi. Salah satu pimpinan yang saya ajak konsultasi itu juga Pak Tumpak. Pak Tumpak, Pak Ruki, Pak Eri, Pak Amin Sunaryadi, dan Pak Rasul. Kami sampaikan, gajinya kan belum ada. Pimpinan maupun jajaran itu hanya menerima porskot selama 2 tahun, 2004 dan 2005. Jadi saya terlibat langsung di situ penyusunan PP sehingga paham betul itu. Jadi gaji pertama itu untuk pimpinan KPK itu sekitar 60 juta lah, ketuanya 62, kemudian wakil ketuanya kisarannya itu ya 60, kemudian dipotong untuk pensiun pun juga dipotong dari situ. Nah, komponen transportasi itu kurang lebihnya adalah
20 juta. 20 juta itu menjadi yang saya sebut tadi single salary system. Udah banyak, ya bensin sudah termasuk di situ. Nyewa itu kan nyewa mobil dan bensinnya. Ya. Kemudian tidak dapat rumah dinas. Berapa tuh dapatnya? Ya kisarannya 23 juta kalau nyewa di kawasan Kebayoran Baru dan Menteng. Karena pada waktu kita konsultasi dengan Seknek itu, kesetaraan pimpinan KPK itu setara apa? Setara Menteri Negara. Kalau Menteri Negara ya sewanya harus sewa mobil menteri. Saat itu adalah kisarannya 20 juta per bulan. Nah, jadi 60 lah ini kisarannya. Gaji menteri berapa? Kisarannya 17 kan itu. Sehingga kisarannya 60, kisarannya seperti itu. Binding jadi 1. Kalau kita melihat gaji struktur sekarang 2 kali lipat. Ya ngapain harus pengadaan mobil dinas? Yang dikatakan Mbak Esther tadi, double counting itu redundancy anggaran untuk transportasi ya jelas ada yang di situ. Beli saja mobil sendiri, dibiaya sendiri udah cukup kok dengan gaji segitu. Kami dulu separuhnya aja cukup, kenapa sekarang tuh masih kurang mewah? Oke. Nah, Pak Yasin. Ya, terima kasih itu keterangannya. Jadi cukup clear juga di masanya Pak Yasin dan itu berlangsung dari masa ke masa pimpinan KPK. Benar juga, ya, sampai Pak Yasin. itu. Ya, periode keempat, periode 2, periode 1, 2, 3, dan 4 itu berlaku ya? Ya, berlaku, yaitu paham dengan filosofi pendirian KPK itu kesederhanaan, seperti yang disinggung ICW tadi. Tidak hedonisme, kesederhanaan, lead by example, menjadi contoh untuk efisiensi anggaran negara itu bagi lembaga negara dan lembaga pemerintah lain. KPK adalah lembaga negara. Kalau kemudian saya sempat membaca bahwa pimpinan KPK di 4 periode sebelumnya menolak mobil dinas, itu dalam pengertian karena sudah mendapatkan hal-hal tersebut, begitu ya Pak Yasin? Iya, udah cukup. Udah cukup, beli sendiri juga bisa kok. Nggak usah mewah-mewah juga. Kijang Nova juga sudah bagus. Kenapa harus yang seharga ditentukan miliatan tuh? Mestinya sekjen itu, Cahaya Arifah itu bisa menyarankan kepada pimpinan. Jangan ngikut aja, suruh ngadain ini diajukan. Pak, ya memberikan penjelasan mestinya tuh sekjennya. Itu. Nah itu Pak Yasin, boleh tahu nggak sih Pak kalau di KPK itu memang ada aturannya, tidak boleh begitu. Jadi jelas begitu bahwa memang nggak boleh punya mobil dinas terlalu mewah karena KPK-nya sendiri kan ingin memerangi korupsi dan lain-lain begitu. Jadi kesederhanaan sudah menjadi ciri khas dari para pimpinan sampai para pegawai KPK. Atau memang persepsi bisa beda-beda siapapun pimpinannya sehingga boleh diajukan dan lain-lain. Itu bagaimana sebenarnya di KPK, Pak Yasin, ketika berada di dalam, Pak? Ya, kita kan tahu tuh pimpinan KPK kan pejabat negara. Memang ada hak tuh mobil dinas, tapi ya ditolak. Pejabat negara juga ada hak pensiun. Pimpinan KPK menolak. Itu contoh. Karena nanti sudah ada misalnya saya juga sebagai PNS nanti pensiunnya double-double. Melukai keadilan rakyat itu. Jadi kita saring, kita ngikuti aturan. Adanya mobil operasional yang kita pakai dari kantor KPK ke kantor lain atau pada saat menjalankan tugas. Dan kendaraan dinas itu yang banyak itu, dulu kan juga dari KPKPN tuh, waktu KPKPN dibubarkan, itu yang mobil second itu masuk semua ke KPK. Nah kalau sekarang mengadakan tuh usulannya adalah memperbarui mereka yang sudah bisa tidak dirawat lagi atau kalau dirawat sudah tidak efisien lagi. Nggak usah lah tuh menyebut merek, nggak usah menyebut harga. Kendaraan operasional itu memang penting, perlu di KPK, tapi bukan kendaraan jabatan. Nggak usah lah, itu gajinya sudah besar kok. Ya, mengerti. Untuk jadi contoh itu. Jadi role model bagi instansi lain, kesederhanaan, apalagi musim COVID. Ya jelas rame dong. Kalau nggak boleh diramekan, ya pasti rame. Filosofinya sudah menyimpang dari periode 1 sampai periode 4 kan rakyat jadi heran seperti ini. Betul. Baru saja naik helikopter mewah misalnya seperti itu. Sekarang mobil dinas mewah. Kan jadi aneh. Ini apakah nggak ada orang dalam yang menasihati pimpinannya itu? Jadi pertanyaannya Pak ya. Iya, bertanyalah ke sekjennya. Sekjennya kan sudah lama di KPK juga. Itu pernah jadi direktur juga di situ, direktur LHKPN, Pak Cahya itu. Dia bisa memberikan masukan kepada pimpinan. Yang ada kan mobil yang bagus-bagus tapi tidak harus menyebut harga, di situ juga boleh dipakai dikala dari kantor ke kantor lain. Dari rumah naik kendaraan sendiri atau naik kendaraan umum. Gitu. Baik, Pak Yasin. Pimpinan KPK yang pertama dulu diusulkan untuk diiring dengan rider saja menolak kok.
Menolak ya. dalam PP itu, nggak usah pakai forwarder gitu. Oke. Hotel cukup bintang 4, kalau naik pesawat kurang dari 2 jam, ekonomi, itu kan bagus sekali itu. Periode pertama, Pak Tumpak ada di situ, makanya menolak sekarang itu. Kita pahami, Pak Tumpak masih filosofinya masih sama. Filosofi ini yang selama 4 periode hidup di KPK. Baik, Pak Yasin. Nah, kami menghubungi KPK dalam hal ini juru bicara, tetapi belum bersedia untuk hadir karena mengatakan bahwa ini sebenarnya sudah selesai lewat konferensi pers kemarin karena ditinjau ulang. Jadi saya mau cek nih ke Bang Arsul. Memang sudah posisinya seperti apa? Sempat diajukan tapi kemudian ditinjau ulang seperti apa sih Bang Arsul ke DPR ini, ke Komisi 3 terutama usulan dari KPK untuk mobil dinas ini, Bang Arsul? Ya, Mas Bayu. Pertama ribut soal mobil dinas ini. Ini kan bermula dari tentu pembicaraan anggaran trilateral, ya. Karena ini diajukan ke DPR sebagai bagian dari RAPBN, ya, sebagai mata anggaran, sebagai DIPA yang kemudian dibahas karena mitranya KPK itu Komisi 3, tentu dibahasnya di Komisi 3. Ya. Tetapi tentu usulan dan pengajuannya dimulai dari trilateral, kemudian bilateral antara KPK dengan Kementerian Keuangan, Dirjen Anggaran. Nah, yang kita bahas tentu bukan satuan 3. Satuan 3 itu misalnya mobil dinas untuk ketua KPK, harga sekian, merek sekian, bukan. Yang kita bahas adalah pengadaan mobil dinas untuk kelembagaan. Oke. Bahwa kemudian dalam breakdown-nya, ya, breakdown-nya itu misalnya ini untuk ketua KPK, untuk wakil ketua KPK, untuk dewas, itu sudah urusannya internal kelembagaan itu sendiri. DPR kan sejak putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang membahas satuan 3 kan tidak membahas itu. Itu sama saja dengan misalnya kejaksaan, pengadaan mobil dinas disebutkan jumlahnya 300. Untuk apa untuk mobil tahanan, untuk apa segala macam, itu tidak boleh kita bahas. Paling di dalam rapat itu dijelaskan, ya, bahwa itu ada untuk pimpinan, kemudian ada juga untuk katakanlah menunjang operasional yang tadi disebutkan Pak Yasin. Jadi buat kami sepanjang kan kalau DPR kan patokannya adalah apakah peraturannya itu, ya, peraturannya itu memungkinkan atau tidak. Kemudian melebihi kelembagaan lain apa tidak, ya. Bahwa kemudian ada kultur, ada budaya, ya kita hormati itu yang ada di KPK kalau mau seperti itu. Ya, itu saja. Ya. Oke. Nah, posisinya boleh tahu sekarang KPK memang menyatakan ditarik dulu pengajuannya untuk ditinjau ulang atau seperti apa yang Komisi 3 kemudian ketahui, Bang Arsul? Mas Bayu, ini kan anggaran untuk tahun anggaran 2021. Ya, belum berjalan. Oke. Jadi kan belum berjalan mestinya, ya. Nah, karena belum berjalan, maka tentu karena APBN-nya sudah diketok, kan memang tidak bisa berubah. Tetapi kementerian dan lembaga itu boleh tidak kemudian merealisasikan anggaran, dan kemudian nanti... Jadi ini kembali di KPK lagi ya, Bang Arsul ya? Benar, ya, nanti biasanya di pertengahan tahun ada APBNP, pembahasan APBN perubahan, boleh mau dibatalkan, boleh mau misalnya sebagian digunakan tapi bukan untuk pimpinan dan dewas KPK tapi untuk menunjang kerja-kerja kelembagaan, boleh saja. Mau mereknya Innova boleh, mau pakai kancil juga boleh, itu kita serahkan kepada KPK, ya. Itu kalau Pak Yasin kan senengnya yang model kayak kancil itu, kita hormati lah gitu. Itu. Oke. Jadi itu semua kembali ke posisi-posisi lembaga yang mengajukannya. Sedikit saja Bang Arsul, penasaran saya kalau misalnya ada sebuah dana yang kemudian tidak jadi diajukan begitu. Itu nanti bagaimana lembaganya kemudian menggunakan dana tersebut juga diserahkan kepada lembaga tersebut atau seperti apa? Di dalam paket pengantar tadi Pak Bang Arsul sempat menjelaskan soalnya. Ya, begini, kan ada anggaran, ya. Anggaran itu terdiri dari 3 pokok, ya, belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai, gitu ya.
ini kan termasuk belanja barang, gitu. Tidak dipergunakan, berarti kalau tidak nanti melalui mekanisme APBN perubahan itu dirubah, anggaran itu dihapus, apakah dipergunakan untuk yang lain, ya berarti nanti ujungnya di akhir tahun itu termasuk anggaran yang tidak terserap. Bahasanya kan seperti itu. Tapi saya yakin lah, karena biasanya kita ada APBN perubahan, itu bisa dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kemudian di-drop anggaran itu, ya, sehingga nanti anggaran perubahan APBN perubahannya KPK itu bisa berkurang. Bisa juga kemudian direalokasi, ya, untuk keperluan yang lain, ya, yang membuat Mbak Esther, Pak Yasin nggak ribut, begitu kan? Nah, jadi ya pilihannya sekali lagi kembali kepada KPK. Kami di DPR hanya melihat saja, melihat bahwa yang diajukan ini keluar dari aturan, keluar dari katakanlah standar-standar yang ada di kementerian dan lembaga, tidak, itu saja. Oke, baik. Bang Arsul, Lola dan juga Pak Yasin, kita jeda dulu untuk kemudian nanti kita kembali lagi. Saya ingin tahu apakah kemudian supaya tidak terjadi polemik lagi di masa depan berkaitan dengan mobil dinas atau apapun di lembaga yang KPK itu selama ini dikenal seperti apa dan kemudian ini ingin dijaga siapapun pimpinannya. Apakah ini kemudian bisa diatur sedemikian rigid sehingga kemudian tidak muncul polemik? Tetap bersama kami usai jeda.